Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 583 beri hadiah. Kak Huang tampak malu, jangan begitu, tidak bisa begini, Tuan Hanson, kami juga harus makan. Begini saja, aku tidak mau bunganya, bayar saja uang pokoknya. Mendengar Hanson Long berkata untuk menghilangkan hutang itu, Hanita Kai bergegas berkata, Tuan Long, kami akan membayar hutangnya. Bagaimanapun, sudah meminjam uang, tidak bisa jika tidak membayar uang pokoknya. Kak Huang, tunggu sebentar, sehabis pulang kerja, aku akan tanyakan. Malamnya, Thomas Kin mengendarai mobil mengantar paman kedua Kin untuk menjemput bibi kedua dari tempat kerja. Melihat bibi bekerja sebagai pelayan, Thomas Kin tidak bisa berkata apa-apa. Bibi kedua, aku tidak memperhatikanmu pergi, nantinya kamu tidak perlu bekerja seperti ini lagi. Selesai mengatakan itu, Thomas Kin mengeluarkan sebuah kartu dan memberikannya pada Hanita Kai. Bibi kedua, ambil kartu ini, habiskan saja uang di dalam kartu itu, uangku adalah uang paman kedua. Awalnya Thomas Kin ingin memberikan kartu ini pada paman kedua, tapi melihat sifat pamannya ini, dia pasti akan memberikannya pada bibi kedua, jadi lebih baik menjadi orang baik saja. Bibi kedua tampak malu, tidak bisa begini, bibi kedua tidak bisa meminta uang padamu, kami masih bisa bekerja, bisa mencari uang sendiri. Thomas Kin tersenyum, tidak apa-apa, kamu jangan bekerja di luar lagi, rumahku itu ada tanaman, kamu bisa merawat mereka, tiap bulan aku akan menggajimu, bisa bukan? Ini kartu bank untuk gajimu, ambillah. Ini. Bibi kedua terlihat sedikit malu, tetapi melihat Thomas Kin tenang-tenang saja, dia hanya bisa menerimanya. Merapikan tanaman dan bunga, lebih baik jika menjadi pelayan di luar sana. Diperkirakan ada sekitar 20 juta di dalamnya, apa tidak berlebihan Thomas Kin sudah membayar gajinya terlebih dulu. Tentu saja Hanita Kai tidak tahu berapa banyak uang yang ada di kartu ini, jika dia tahu jumlah spesifiknya, pasti akan kaget. Meski Hanson Long sudah pernah menjelaskan. Tapi Kak Huang tetap mau uangnya kembali, karena harus merawat bawahannya, masalah besarnya bukanlah bunga, hanya uang pokoknya yang terlalu besar. Kak Huang berkata, kalian beberapa orang, pergi denganku, kita sama-sama menemui Jeffrey Kai. Kening Thomas Kin berkerut. Bertanya apa yang terjadi. Di dalam perjalanan. Hanita Kai mengatakan masalah itu lagi. Ekspresi wajah Thomas Kin menjadi dingin, ini adalah masalah keluarga antara adik dan kakak, jadi wajar jika dia tidak ikut campur, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Di rumah, Hanita Kai masuk ke rumah dengan marah dan bertanya. Jeffrey Kai. Untuk apa kamu pinjam 300 juta? Jeffrey Kai dengan malas mengunci ponselnya, lalu bersandar di tempat tidur dan berkata. Aku main game. Apa? Kamu menghabiskan 300 juta untuk game? Kamu gila. Hanita Kai sangat marah karena Jeffrey Kai terlalu malas, meminjam 300 juta ditambah bunga, bahkan hanya untuk bermain game. Mendengar makian Hanita Kai, wanita tua itu keluar dengan raut muka yang terlihat enggan. Untuk apa teriak-teriak? Adikmu tidak main game, uang itu diberikan untuk penyiar wanita. Apa? Mata Hanita Kai membelalak, ekspresi wajahnya seperti tidak percaya. Kamu benar-benar memberi hadiah pada penyiar wanita. Kamu kira kamu itu orang kaya? Wanita tua itu berkata, Hanita. Jangan berkata seperti itu pada adikmu. Bukankah adikmu begini untuk mencari pasangan? Menurutku wanita itu cukup baik, menghabiskan sedikit uang juga tidak apa-apa, bagus jika bisa menikahinya. Jeffrey Kai berbaring di tempat tidur, seperti tidak niat hidup. Bu, untuk apa bicara dengannya, bahkan apa gunanya memberitahunya, bahkan dia tidak tahu siapa gadis rubah itu. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 584 tidak punya uang. Gadis rubah. Tiba-tiba Thomas Kin merasa hal ini sedikit lucu, Jeffrey Kai, dia meminjam uang hanya untuk beri hadiah pada wanita penyiar, lantas wanita penyiar itu adalah gadis rubah. Hanita Kai geram,
Apanya yang gadis rubah? Berapa banyak yang kamu habiskan untuk dia? Jeffrey Kay juga tidak menyembunyikannya lagi, dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak banyak, kurang lebih 400 juta. Apa? Hanita Kay hampir pingsan saking marahnya, ternyata dia menghabiskan 400 juta untuk penyiar wanita. Apakah dia ini gila? Hal yang paling penting adalah Jeffrey Kay sama sekali tidak punya uang. Seharian kerjaannya hanya makan dan tidur di rumah sampai mati, jangankan 400 juta, dia saja tidak bisa mendapatkan uang 1 juta. Belum termasuk hutang 300 juta itu, sisanya 100 juta, itu semua adalah uang yang susah mati dicari oleh Hanita Kay dan paman kedua Qin. Uang yang mereka dapatkan itu untuk kebutuhan setiap bulan, untuk keperluan rumah tangga, dan uang yang bisa ditabung itu sangat sedikit. Awalnya berpikir uang ini bisa dihemat, hasilnya tidak disangka, dia menghambur-hamburkannya. Ibu, bagaimana kamu bisa membiarkan dia menghabiskan banyak uang? Wanita tua itu mengerutkan kening dan berkata, apa salahnya adikmu menghabiskan uang? Bukankah ini juga demi mencari pasangan untuknya? Sekarang kamu tidak bisa menikah hanya 400 atau 600 juta. Hanita Kay tidak bisa berkata-kata lagi. Aku bisa tahan jika kamu memang bisa menikahi seseorang dengan 400 atau 600 juta, tapi apa kamu sudah menikahinya? Apa kamu sudah bertemu langsung dengannya? Jeffrey Kay masih saja keras kepala, dengan segera, dia bilang beberapa hari lagi akan ada mengadakan karnaval tahunan, dia akan mengajak aku ke acara itu. Tiba-tiba Thomas Qin mencibir. Orang lain tidak tahu tentang karnaval tahunan ini, tapi dia tahu betul sifat gadis rubah itu, bahkan sama sekali tidak memenuhi syarat untuk pergi ke sana. Jeffrey Kay mengerutkan keningnya. Apa yang tertawakan? Thomas Qin mencibirnya. Aku tertawa karena kamu idiot, tidak tahu sudah berapa banyak yang tidur dengan gadis rubah itu, dan kamu menghabiskan 400 juta untuknya, bahkan tidak pernah bertemu, menurutmu kamu idiot tidak? Dasar kentut. Dia menghina wanita pujaannya, Jeffrey Kay sangat marah. Bagaimana gadis rubah itu bisa tidur dengan orang lain? Jika tidak mengerti, jangan katakan hal yang tidak masuk akal. Thomas Qin kembali mencibirnya, kamu naif sekali. Thomas Qin hanya bisa berkata ini, terlalu malas untuk menjelaskan padanya, bahwa gadis rubah itu bisa sesopan itu padanya, karena orang-orang seperti ini mendukungnya. Bukan tanpa alasan mengapa hidup Jeffrey Kay seperti tidak semangat seperti ini. Hanita Kay menunjuk Kak Huang Ge yang ada di belakangnya dan berkata, sekarang dia datang untuk menagih hutang, cepat lunasi hutangnya. Jeffrey Kay masih berbaring di tempat tidur, tampak seperti muka tebal, aku tidak ada uang, bantu aku lunasi. Aku bantu kamu lunasi. Aku mana punya uang untuk bantu kamu lunasi hutang. Jeffrey Kay, apa kamu tidak tahu malu? Jeffrey Kay menunjuk paman kedua Qin dan berkata, biarkan kakak ipar yang lunasi, bukankah kakak ipar sudah berhasil menemukan keluarganya, pasti dia punya uang kan? Sambil mengatakan itu, Jeffrey Kay melihat sekilas ke Thomas Qin. Hanita Kay menatapnya, mimpi. Hanita Kay memandang orang tuanya dan berkata, ayah ibu, aku tidak peduli masalah ini, aku sudah berikan uang dari Tuan Qin, nantinya Jeffrey Kay tidak ada hubungannya lagi dengan kita. Setelah itu, Hanita Kay berjalan ke pintu dan berkata kepada Kak Huang yang menagih hutangnya. Kak Huang, dia tidak ada hubungannya denganku, kamu bisa tagih uangnya semaumu, aku pergi dulu. Setelah itu, Hanita Kay dan lainnya langsung masuk ke dalam mobil. Kak Huang yang melihat situasi ini tidak khawatir lagi, dia berkata pada Jeffrey Kay. Aku akan memberimu 1 hari, jika kamu tidak bisa memberikan uang itu, besok kamu akan kehilangan 1 kakimu. Bersambung. Titik.